Nah, karena udah habis, ya kosong, nggak apa-apa kosong. Jadi nggak perlu mesti ada. Dan ini hasil akhirnya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya hasil BFS dimulai dengan 32 ini. Ya. Jadi nanti kalau ada soal misalnya nggak ada urutannya mulai dari mana, bebas. Yang penting nanti ketika dites bisa. Tapi biasanya saya ngasih soal, ngasih tahu urutannya dari mana, dan diharapkan memilih yang terkecil. Misalnya kita mau dari 24 itu, pilih yang 7 dulu. Urutannya bukan 32 dulu gitu ya. Nah, kalau nanti kalau saya bilang urutannya diambil yang paling besar atau yang paling hurufnya paling jauh, nah berarti ambil dulu yang 32. Oke, ini untuk yang breakfast search. Kenapa dipanggil breakfast search? Karena break itu kan melebar. Ini kan begini dakwanya gini, lebarannya mana ke sini. Di sini lebarannya gimana ke sini. Setuju lebarannya mana ke sini. Ya itu jadi dia disebut melebar itu gara-gara itu gitu loh. Jadi bukan ke dalam dulu bukan. Maka di situ namanya BFS. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, sip ya. Belum ada Pak. Oke. Nah, sekarang ke DFS. DFS mau mulai dari mana nih? 40. 40 ya. Oke, kita mulai dari 40. Oke, di sini yang namanya operation. Tetangganya, tetangga, terus kunjungan, terus ini urutan lah ya. Kita mulai dari 40 ya. 40. Nah, ini 40 enak ini. Dia bisa kayak root sebenarnya. Oke, berarti kita di sini operasinya mengunjungi 40. Nah, tetangganya 40 apa? Hanya ada di 42 ya. Oke. Sekarang mengunjungi 40 yang urutan udah selesai belum ya? Urutan selesai belum. Oke. Setelah 40 di stack-nya ada apa? Cuma ada angka 42 ya. Stack-nya 42. Isi 42. Oke. 42 tetangganya mana aja nih? 42 juga. 42. 42 dan 40 ya. Jangan lupa 40 juga. Oke, tapi 40-nya nggak perlu dikunjungi. Kenapa? Karena sudah bagian dari ini ya. 42, berarti kunjungan sekarang urutannya 40 dengan 42. Jadi ngeceknya gimana? Ini 42-nya biar gampang, kita pakai 42A ya, biar nggak bingung. 42A dengan 42A. Ini 42B. Oke, berarti kita sekarang 40, 42A. Oke. 42A udah kita pilih tetangganya di sini 42B dan 40 ya. Kita masuk 42B. Nah, 42B itu tetangganya mana sih 42B itu? 42A 120 sama 42A 37. betul, 37 120. Oke. Di sini berarti yang udah kita kunjungi adalah 40, 42A sama 42B. Nah, di kandidat ini yang nggak ada di sini yang mana? Yang tetangga ini yang ada ya, 37 dan 120. Mau ngambil mana? Yang 120 dulu, Pak. Oke, ya kita ambil 120 ya. 120. Nah, 120 tetangganya adalah 42. 42 42B ya. Oke, 42B aja. Berarti yang udah terkunjungi adalah 42A, 42B dan
120. Nah, 40, yang tetangga yang belum dikunjungi ada nggak? Udah kan? Semua udah dikunjungi ya. Nah, kalau semua udah dikunjungi, berarti di sini perintahnya finish. Karena udah mentok, dia ini 120 itu udah nggak bisa kemana-mana lagi, ya. Nah, oke. Karena ini udah mentok, berarti urutan selesainya sekarang 120 ya. Oke. Habis itu dia mundur nih. 120 mundur ke 42B. 42B, lihat yang di tetangga sama di sini ada yang belum ada yang belum masuk nggak? Yang mana? 37. 37, berarti kita mengunjungi yang 37. 37 tetangganya ada 42B dan 24. Ini tetap aja di sini yang udah dikunjungi berarti 37. Nah, tetangga yang belum dikunjungi yang mana? 24. 24 ya, visit 24. Oke, visit tetangganya 24 banyak nih. Ada berapa? Ada 7, ada 32, ada 37. 7. Berarti yang udah kekunjungi sama 24. Oke. Saya bantu dulu di sini. Ada yang belum paham? Oke, bisa ya. Nah, dari sini yang belum kekunjungi yang mana? 7 sama 7, 32. 24. Ya, kita ambil 7 aja ya. Visit 7. 7 tetangganya 24 dan 2. Oke, ini kita lihat. 7. Oke, dari 24 dan 2 yang belum dikunjungi ya. 2 ya. Visit 2. Tetangganya cuma 7. Oke, kita lihat. 7 ternyata udah pernah dikunjungi. Berarti apa? Berarti finish. Finish. Finish 7. Finish 2, maaf. Finish 2, berarti urutannya sekarang harus 20,2 ya. Balik ke 7, 24 sama 2. Udah masuk ke sini semua belum? Udah belum? 24 ini sama 2 udah masuk ke urutannya yang dikunjungi? Sudah. Sudah, berarti Sudah, Pak. ujungnya juga ini. Finish. 32. Ya, berarti ini urutannya harus 27. Sekarang list 27, 24. 24 yang belum? 32. 32 ya, berarti visit 32, tetangganya 24, urutannya 24. sekarang 24. Urutannya sekarang ini 24. Oke. 24 udah dikunjungi belum? Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini saya jangan nabrak. Oke, 24 udah dikunci berarti ini finish 32. 32. Oke. Urutannya sekarang 120, 2, 7, 32. Oke. Nah, setelah 32 balik lagi ke 24. 24 lihat apakah semua masuk semua? Iya, berarti finish 24. Habis 24, 37. 37 udah kunjungi semua ya, berarti finish 37. Oke, habis finish 37, ini udah 10, berarti 42, B42B lihat, udah semua belum? Tetangganya udah pada kekunjungi belum yang 42B? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti di sini Finish. finish 42B. Oke, 42B tadi sebelumnya kemana? Ke 42A, 42A, 42B, 40 udah masuk semua berarti. Ini
42A. Terus itu finish 40. Nah ini jawabannya. Ya, loh Pak, ini fungsinya buat apa? Ini bisa digunakan kalau kalian punya game yang RPG, catur, semua game itu bisa menggunakan ini buat langkahnya. Ini gimana? Ini gini, misalnya di sini posisi kuda itu di meja itu di mana? Di sini ketika posisi kudanya bergerak, di sini ketika menterinya bergerak. Nah di sini ketika misalnya skak gitu ya, skak. Nah berarti ketika dia jalan ke sini skak, dia mundur ke belakang. Nah ke sini dia nyobain lagi, oh jalanin ratu gimana? Aman. Jalanin benteng aman. Jalanin kuda lagi aman. Jalanin anak, skak lagi, dia mundur. Ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, dia ke sini. Oh jalanin benteng lagi. Skakmat juga, dia balik ke sini. Terus, nah, kalau dia sampai balik ke awal, berarti udah mentok dia. Ya, berarti udah checkmate ya, atau udah kalah ya. Nah, itu. Jadi, angka ini itu bisa direpresentasikan sebagai bentuk dari apa? Dari status status game atau status alur misalnya. Misalnya gimana lagi? Misalnya kita punya game kayak Tekken gitu ya. Nanti ketika Tekken itu posisinya misalnya dia masih posisi di tengah nih di sini. Terus dia mentok ke kiri ke sini. Nah, nanti kalau mentok ke kiri bisa pakai jurus apa aja nih. Oh, ternyata musuhnya mukul atas, berarti logikanya harus praktis atas. Nah, tapi kan kalau semua gerakannya si pemain bisa diprediksi, nggak bakal kalah toh ininya apa si si komputernya. Makanya pasti ada celah bolong-bolong. Jadi kenapa di game itu ada isi, normal sama hard. Nah ini buat ngedipnya itu loh, ngedip mikirnya itu sampai dalam gimana. Jadi kalau semakin easy, deep pencarian simulasinya semakin pendek ya, jadinya masih lebih mudah dikalahkan. Nah itu ya, kalau direpresentasikan buat yang lain, atau kita misalnya ada game labirin nih, belok kanan, belok kiri, kayak gini, ini mau mulai di sini ya, mulai dari atas, belok kanan, belok kiri, oh mentok, berarti dia harus kanan, kanan, kiri atau kanan gitu, kanan ke sini. Oh mentok lagi, berarti dia harus kiri, 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 kanan. Nah gitu ya, itu pengembangan ke sananya. Jadi oh buat apa sih kita Yang punya pakai angka puzzle begini? itu ya, Pak? Ya betul, puzzle nggak begini. Ya nyoba, salah mundur lagi, balikan lagi. Jadi itu pengembangan ke sananya ya. Nah itu kita bisa bikin database-nya nanti menggunakan tree atau menggunakan graph. Nanti cara nyari datanya bisa pakai BFS, bisa pakai DFS, terserah. Gimana? Ada pertanyaan di sini? Itu kalau pengembangan dalam game, kalau misalnya dalam industri, Pak? Dalam industri itu misalnya kita mobil otonomus ya. Otonomus kan harus mikir tuh, oh di depan ada mobil lain, di kiri ada benteng, di kiri udah ada trotoar. Nah, harus kemana? Otonomusnya. Tapi kalau otonomus itu lebih modern ya. Ada nanti yang namanya itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu ada salah satu cabangnya itu machine learning. Sama kayak autopilot juga nggak Pak ini? Ya, autopilot ya mungkin itu lebih canggih ya sama kayak autonomous itu dia udah bukan lagi pakai BFS ya. Dia lebih tingkatannya lebih maju pakai ini pakai tadi saya bilang sebelum kepotong sama speakernya nih, saya lupa dari mana. Itu dia ada yang namanya deep learning ya. Deep learning itu ini kan cabangnya cuma sampai segini ya. Nanti kalau deep learning itu dia bisa belajar, dia bikin tambah cabang sendiri dari
jadi yang 120 nanti keluar misalnya ada 130, 130 pecah ya ada 131 cuma 134 terus ke bawah. Nah dia mikir sendiri. Itu ide dasarnya dari autonomous. Jadi kita ngasih perangkat pembelajaran, nanti dia komputernya bisa belajar sendiri. Nah ini dibikin film ya, kalau kalian udah pernah lihat film The Matrix atau Terminator, karena komputernya udah bisa mikir sendiri, dia bikin robot sendiri, dia bikin tubuh sendiri. Dia kan di industri itu ya, di industri pakai AI, dia mikir, oh gimana kalau saya bikin robot ya? Nah, dia bikin robot tuh, robotnya dikasih AI juga. Nah, itu pabriknya itu jadi tempat produksi tentara robot gitu loh. Nah, karena robotnya bisa diperintah oleh pabriknya, ya udah, pabriknya itu adalah sebuah otak, nanti ada penjajahan sama robot. Nah, itu kesananya, tapi nggak tahu itu mungkin nggak sih di situ bisa terjadi gitu loh. Kalau science fiction itu berdasarkan penelitian juga dia ya, tapi lebih-lebihkan. Oke, gimana? Udah oke? Kita lanjut, bisa? Oke, Pak. Oke, nah ini yang selanjutnya tadi kita bilang itu pakai yang berbobot namanya. Kita udah di mana ya? Oh, bukan. Oke. Nah, ini yang berbobot itu biasanya digunakan untuk jalan ya. Tetapi di sini contoh berbobotnya itu angka ya. Nah, sebenarnya angka ini bisa dipilih dari berbagai Oke, nah di sini ada yang namanya graf berbobot ya. Tadi kita lihat di sini angkanya, itu belum tentu dia kilometer ya. Bisa juga itu gabungan antara jarak, waktu, terus jarak, waktu, keramaian jalan, lebar jalan, bisa. Jadi tidak hanya sebatas jarak doang, bisa yang lain ya, angkanya ini. Oke. Jelas ya, ada angkanya ini, bobotnya itu ya, ada bobotnya itu. Terus ada juga graf berbobot yang berarah sama tidak berarah, sama ya. Kalau yang berarah cuma bisa ke arah itu doang gitu, tapi ada juga yang tidak berarah seperti ini ya. Oke. Nah, dengan penggunaan graf berbobot ini, maka keluar yang namanya logika baru. Kalau dengan breadth first search atau deep first search, itu hanya terbatas jika dia angkanya sama gitu ya, bobotnya sama. Tapi kalau udah dengan ada bobotnya, kalau udah dengan bobotnya, oke, ini ada algoritma yang namanya Dijkstra algorithm ya. Dijkstra algorithm itu adalah mencari jalan terpendek di antara dua node ya. Ini yang dipakai buat kita pakai Google Map ya. Keluar arahnya tuh, nah ini pakai ini. Tapi yang di Google Map itu ada dikembangkan kan, bisa milih alternatif lain. Nah itu mungkin Dijkstranya sama, tapi ada prioritasnya. Oh ini kalau alternatif lain itu jalannya lebih besar.
Alternatif lain itu mungkin jalan yang suka disukai ya. Itu bobotnya bisa berubah. Oke. Nah, ini Dijkstra ini gimana sih cara menyeleksinya? Nah, ini kadang-kadang kita aneh juga ya. Kadang-kadang ini mungkin ini bagus ya. Nah, misalnya dari Chicago ke Indianapolis. Kalau kita lihat sekilas begini kan yang bisa dilihat hanya tetangganya doang ya. Dia Fort Wayne 120, ke Chicago langsung 180. Berarti kalau kita pakai algoritma biasa, pastinya dicari jalan yang terpendek, pastinya milih ke Fort Wayne. Ternyata di Fort Wayne itu dari ke Chicago 148, kalau dijumlahin lebih jauh. Jadi pilihannya salah. Nah, Dijkstra bisa menghitung apa yang ada di depannya. Jika itu lebih jelek nilainya daripada nilai yang udah ada sebelumnya, maka dia akan mundur. Terus yang ini dibuang, dia nggak akan mengambil jalan ke Chicago. Oke, itu fungsinya gimana? Fungsinya dia ada melihat ke depan gitu, nanti dibandingkan hasil yang di depan sama yang di belakang. Kalau hasil di belakang ternyata bisa menghasilkan yang lebih kecil, meskipun awalnya dia kalah, dia bisa balik. Ya, itu intinya mencari jalan yang paling pendek. Syaratnya nilai rusuknya harus atau nilai bobotnya ini, nilai jalannya, nilai rusuknya itu harus positif ya. Pak, nanti kalau ada yang negatif gimana? Ya dibikin positif aja. Jadi misalnya ada yang min 7 tuh, ya ditambahin 7 semuanya. Jadi kan positif tuh. Oke. Gimana? Di sini ada yang masih bingung tentang apa itu graf berbobot, dan ada yang masih bingung apa itu kegunaan dari Dijkstra nggak? Oke, ya. Nah, gimana cara Dijkstra ini? Algoritmanya gimana? Algoritmanya seperti ini ya. Akan saya dia punya himpunan S yang isinya adalah node yang udah dikalkulasi jarak terpendeknya. Misalnya gimana? Misalnya kita mau ke Columbus nih, jalan terpendeknya ternyata Philadelphia, Pittsburgh, Columbus. Nah, itu nanti hasil dari S-nya. Kemudian kita juga punya PS. PS itu adalah semua node yang sedang diproses. Ya. Jadi kalau Pittsburgh udah selesai, ada kayak gini nih. Kalau Chicago, dari Indianapolis ke Chicago udah selesai dihitung, berarti dia akan menghilangkan yang Fort Wayne. Jadi kalau menghitung ke Ann Arbor, dia cuma nambahin dari hasil dari Chicago ke Ann Arbor doang. Dia nggak menghitung balik Indianapolis, Fort Wayne, Chicago enggak ya. Itu menyimpan node yang sedang diproses gitu, dan kalau udah diproses nanti ke kelompoknya S. Terus dia juga akan menyimpan nilai D dalam sebuah array ya, D yang dimana itu D itu berisi array yang isinya indeksnya itu adalah semua node yang ada ya, semua node yang ada. Terus ada juga nilai P. Nilai P adalah nilai dari node yang dari S, yang ada di kelompok S ini ke kelompok P atau ke yang ada di sini. Yang ada jadi 0 ke sini ke 1 2 3 4 ya. Oke. Nah, sekarang gambar 66. Nah, ini ya. Misalnya kita punya contoh seperti di bawah ini di gambar 66. Di gambar 66 ini kita mulainya dari 0 ya. Dari 0. Berarti di sini kita punya node ada 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita mengunjungi yang 0 dulu. Berarti 0 ini dimasukin ke S, yaitu yang sudah dikalkulasiin jarak pendeknya. Oke. Nah, setelah itu kita node yang belum dikunjungi mana aja? Ya, selain yang ada 0-nya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini pakai arah ya, jadinya nanti kalau misalnya
misalnya dari 1 ke 0, nggak ada nilainya ya. Oke. Setelah itu gimana? Setelah itu kita menghitung nilai devi. Nilai devi adalah jarak terpendek antara dari yang kita cari yang 0 ini, yang sudah dapat angkanya itu 0 ke yang belum dikunjungi, itu 34 ini. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat kalau kita mulai dari 0, ini yang 0 terus ke 1, coba lihat dari 0 ke 1. Jaraknya berapa? 0 ke 1? 10. 10 ya, diisi 10. Sekarang 0 ke 2, ada nggak? Ada tapi lewat 3. Kalau langsung juga nggak ada. Betul, karena di sini D adalah dari S ke V, sedangkan di S-nya ini baru ada 0, ya. Di S-nya baru ada 0, 1 belum ada, berarti 0, 2 langsung itu nggak bisa, berarti di sini tandanya tidak terhingga. Oke. Nah, setelah itu dari 0 ke 3 ada nggak? Ada, 30. Setelah itu dari setelah itu dari 0 ke 4, 100. Ini hasilnya. Sedangkan PV ini 0 semua, karena apa? Karena ininya masih belum jalan gitu, belum gerak. Jadinya ininya karena di sini masih 0 dan di sini 1 2 3 4, berarti PV-nya 0 semua. Ya, nanti kalau satunya udah masuk sini, nanti PV yang satunya nggak 0. Oke, nyampe sini. Dari sini pindah ke sini, masih ada yang bingung nggak? Oke, semua bisa? Bisa. Oke ya, sip ya. Nah, setelah itu gimana? Nah, dari 10, 30, 100, dan tidak terhingga yang paling kecil, yang mana nilainya? 10. 10 ya, guys. Oke, kita milih 10. Nah, 10, berarti itu kan 10 tuh notnya not 1 ya. Berarti 1 akan masuk ke S. Ya. Nah, ya, 1 masuk ke S, dan di S ini yang belum masuk 2, 3, 4 ya. Saya tandai ini yang hijau nih, yang hijau ya. Oke, di sini kita ulangi lagi ya. Dari 0 ke 1 kan udah nggak dihitung. Dari 0 ke 2 sekarang bisa. Dari 0 ke 2 itu ngitungnya gimana? Kita lihat. Dari 1 ke 2 kan udah 50 tuh. Sedangkan dari 0 ke 1, 60 ya. 60. Didapatnya dari mana? Dapat dari PV. PV itu apa? Itu dapat angka 60 kalau melewati not 1. Oke? Sedangkan kalau dari saya ulang lagi. Nah, dari sini yang 10 udah nggak bisa diotak-atik lagi ya, makanya warnanya hijau. Nah, yang 2, 3, 4 ini masih bisa diotak-atik. Kita lihat. Tadi kan kita 1 masuk ya. Sekarang 1 ke 2 berapa? 50. Sedangkan dari 0 ke 2 tidak terhingga. Tidak terhingga sama 50 besar mana? Lebih kecil mana? 50. 50 ya. 50. Yang tidak terhingga, yang 0 ke 2 ini tidak terhingga, dan dari 1 ke 2, 50 lebih kecil mana? Lebih kecil 50 ya. Berarti kita isi nih 50. Di sini 50. Tapi karena dia dari 0 ke ini saya mau dari mana sih? Itu sebentar. Ini saya mau jalan ke 4 ya. Ini ceritanya saya dari 0 mau ke 4. Itu dulu yang lupa saya bilangin. Kita dari mau ke 0 mau jalan ke 4 nih. Kalau kita isi kan, oh ini dekat nih 100 langsung. Nah, ternyata enggak gitu ya. Oke, kita dari 0 ke 2 tadi tidak terhingga. Tapi kalau kita lewatin angka 1, bisa 50.
Oke, kita ambil 50. Tapi di sini karena melewati angka 1, yang di mana 0 ke 1 itu 10, jadinya ini 60. Ya. 60 didapat dari mana? Dari 0 ke angka 2 melalui not 1. Gimana? Oke? Oke, Pak. Oke ya. Oke. Sekarang kita yang terkecil di sini 10, 60, 30, 100 yang yang 10 nggak usah dihitung. Ini udah hijau. 60, 30, 100 yang paling kecil yang mana? 30. 30, maka 30 not 3-nya dipilih ya. Jadi S-nya sekarang 0, 1, sama 3. Terus VS-nya 2 sama 4 yang tersisa ya. Oke. 30 tadi dipilih ya, berarti sekarang warnanya hijau. Oke, sekarang kita lihat lagi dari kita udah punya 2 titik ya, 1 sama 3. Oke, kita lihat sekarang. Yang masih warnanya yang masih hitam, yang masih merah atau hitam adalah nilai 60 sama 100. Kita lihat. 60 itu di angka 2 ya, angka 2. Nah, angka 2 kalau ngelewatin dari 1, 0, 1, 0, 10, 60. Oke. Kalau lewatin dari 3 berapa? 0, 30, 20. Nah, 60 sama 50 lebih kecil mana? 50. 50 ya, ini diisi 50. Dari 0 ke 2 dapat 50 itu lewat mana sih? Lewat 3. 20 ditambah 30. Ya, oke. Nah, sekarang dari 0 ke 4 nih, kita bisa lewat angka 1 sama angka 3. Oke, kita lihat kalau dari angka 1, 100 tadi, kalau dari 0, 1, nggak masuk kandidat ya, masuk kandidat. Berarti yang bisa hanya dari 0, 01 sama 03. Kita lihat di 03. 03, 4. 30 tambah 60. 100 sama 60 lebih besar mana? Lebih kecil mana? Lebih kecil. Kalau 0 ya 0 ke 4 100 atau kita lewat 3. Ini kok Pak kenapa lewat 3 Pak? Karena ini di sini. Nih ya. Nah, jadi kandidatnya kalau mau ke sekarang mau ke 4 bisa lewat 0, 1, 2. Oh, 2-nya belum bisa. Karena apa? Karena masih di sini. Berarti kita nggak boleh ngitung dari sana. Kita cuma bisa ngitung dari 0 ke 4 yaitu 100 atau lewat 3. 0, 3, 4 loh Pak. Oh, yang 3 boleh karena dia di sini. Dia udah masuk ke S. Ya. Oke. Kalau lewat 3 berapa? 0 tambah 3 tambah 4, 90. 90 sama 100 kecil mana? Kecil 90. 90. Berarti yang keempat ini sekarang nilainya jadi 90. Tapi lewatnya lewat mod 3. Ya. Oke, sampai sini gimana? Oke. Ntar, Pak. Oke, Pak. Yang mana? Jadi tabel pertama itu dia menentukan yang kan itu 10 yang dikasih warna hijau kan Pak. Berarti udah yang paling kecil kan. Ulangi dulu ya. Ini tabel pertama ini adalah kalau kita dari 0 ke node ini langsung ya. Dari 0 ke node ini langsung hasilnya ini 10, 30, 100 ini tidak terhingga. Kenapa? Karena dari 0 nggak bisa langsung ke angka 2 ya. Makanya isinya tidak terhingga. Ini angka ini didapat dari mana angka ini? Kalau kita langsung dari 0 ke 1, dari 0 ke 2, dari 0 ke 3, dari 0 ke 4 ya. Oke. Sekarang kita pilih dari hasil 3 ini yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah 1. 1 masuk tuh di sini sekarang. Ya. Nah, karena 1 masuk dan 10, nah saya kasih 10. Artinya apa? Ini udah nggak boleh diotak-atik lagi. Ini udah yang paling terkecil pasti. Ini nggak boleh diotak-atik. Yang boleh diotak-atik mana? Yang merah sama yang hitam.
Kalau yang merah artinya apa? Ini ada perubahan. 02 itu asalnya kan tidak terhingga karena nggak ada jalan langsung. Nah, setelah 1 masuk, kita bisa ngitung jarak kedua. Caranya gimana? 0, 1, 2. Hasilnya 60. Maka jadi merah. Kenapa? Karena diubah. 60, 0 ke 2 itu bisa, 0 ke 2 bisa. Kok bisa? Kenapa? Karena lewat 01. Kok 01 bisa masuk sini? Kenapa? Karena dia udah bagian dari S. Oke. Di sini di 60, 30, 100, yang paling kecil mana? 30. Maka 03 masuk ke S. Oke. Nah, yang hijau mana sekarang? Yang hijau 10 sama 30 ya. Ini harusnya hijau saya nih, biar nggak bingung. Yang boleh diotak-atik mana? Yang note 2 sama note 4. Oke, kita lihat. Dari 0 ke 2, kita bisa melewati 012 atau 032. Ternyata lewat 012 kan tadi kan 60 tuh. Ternyata kalau lewat 3, 032, 50. Maka dimasukin yang 50. Tapi lewatnya 03. Begitu juga yang keempat. 0 keempat 100. Tapi kalau lewat 3, 0, 30, 60, 90. Maka ini 90. Tapi lewat 3. Oke. Yang sini gimana? Ya, ya Pak. Oke ya. Nah, sekarang antara 50 sama 90 lebih kecil mana? 50. 50 ya, berarti di sini 0132. Ya, kita sekarang udah bisa menempuh semua not 0132 ke 4. Nah, di sini kita lihat ternyata kalau kita lewat not 2 itu lebih pendek ke 4, yaitu cuma di sini kita lihat ya, kandidatnya itu tadi 10, 50 sama 10, 50 sama 30. Nah, kita lihat tadi kan dari 0 ke 4 itu lewat 3 itu nilainya 90. Nah, sekarang kita karena 2 udah masuk, kita bisa lewat 2 nih, coba. Dari 2 ke 4 berapa? 10. 10 ditambah 50. Berarti dari 0 ke 4 sekarang 60 kalau melewati 2. Ya. Ini cara nambahinnya gimana? Kita gini, dari 2 ke 4 berapa? Dari 2 ke 4 itu kan 10. Nah, sedangkan nilai 2 paling pendek berapa? Tadi kan udah hijau ya 2 ya. Nah, ini 50 jadinya 60. Udah ini didapat. Jadi kalau mau ke dari 0 mau ke 4 itu lewatnya lewat 2 dibalik ya. Tujuannya 4, 2, kalau 2 lewat 3, 3 baru 0. Berarti kalau dari 0 ke 4 urutannya adalah 0, 3, 2, 4. Ya. Terus kalau dari 0 mau ke 3, paling pendek lewat mana? Langsung. Terus kalau dari 0 mau ke 2, paling pendek lewat mana? 0, 3, 2. Ya. Terus kalau udah selesai gitu ya. Jadi kalau kita dari 0 ke 4, urutannya 4. Ini ujungnya dulu ya, ujungnya dulu. 4. Dari belakang. Terus 2. Kita lihat kedua ke sini. Terus habis itu 3, 0. Berarti 4, 2, 3, 0. Ya, itu selesai. Gimana? Oh, berarti algoritmanya ini terus mencari jalan dengan bobot terkecil. Betul. Tapi yang perlu dikalkulasi yang bukan ini ya, yang bukan di sini, ya. Nah, ini. Kalau yang udah di sini nggak usah dikalkulasi lagi D-nya. Ya, yang 4 kan belum tuh, dia bisa diubah ya. Gitu. Kuncinya itu. Semua node yang udah masuk sini pasti jarak yang terpendek nilai D-nya. Jadi nggak perlu dipikirin lagi, yang dipikirin yang dari 0 ke 4 itu aja yang belum dikalkulasikan. Gimana?
Ya, Pak. Insya Bisa Allah. ya? Oke, bisa. Saya di sini ada skill latihan ya. Lakukan gambar 65. Gambar 65. Udah nanti aja itu lah. Itu kita jadiin sebagai responsi aja ya. Yang 65 ini silakan otak-atik. Ini buat bahan responsi besok ya untuk perhitungan jarak terdekat. Ingat ini tidak berarah, jadinya enak, lebih enak ya. Silakan otak-atik dulu. Nanti kalau masih ada yang bingung, saya tanya ya. Tapi jangan hanya ini, saya ini itu guys responsinya nanti ini. Ya, responsinya menggunakan Dijkstra dapetin jarak dari sini. Ya, ini kita mulai dari Toledo titik awalnya mana maunya? Titik awalnya Columbus ya. Jadi kita punya titik awal Columbus. Jangan deh. Kita punya titik awal Chicago aja. Titik awal Chicago, kita mau ke Philadelphia. Ya, cari jarak terpendeknya ya. Itu nanti buat responsinya. Responsinya saya kasih waktunya 4 jam aja lah. Ya, ini agak ribet. Jadi, bukan sehari tapi 4 jam. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tapi nanti kalau misalnya nonton video ini lagi terus bingung, boleh tanya kan Pak? Boleh. Pak, kalau ngerjainnya boleh kelompokan nggak Pak? Oh, yang enggak dong. Ya, ini di Boleh biar satu file gitu Pak. gitu ya. Karena ada responsi. Ada. Oh, ini responsi Pak. Ini buat responsi ini. Tapi dipelajari dulu sekarang. Oh, nanti masa kelompokan responsi. Cuma saya kira tugas Pak. Cuma gini, ini nyarinya itu kalau bingung bilang, tapi bilangnya jangan Pak ini jawabannya gimana, bukan Pak ini bingungnya itu di mananya gitu, bisa terangnya ya. Jadi dengan bentuk yang berbeda harusnya logikanya masuk. Oke, gimana? Oke ya? Oke. Kalau gitu kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama ya.